Shalom, Bapak Ibu Saudara jemaat yang diberkati Tuhan. Sebelum kita mengawali usbu kerja yang baru, kita akan ada di dalam pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Kita merenungi kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca di saat ini. Oleh sebab itu, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon Tuhan ada dan hadir bersama kami, teristimewa ketika kami akan membaca dan mendengarkan dari berita firman Tuhan. Tuntun kami semua dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kebenaran firman-Mu yang akan kami baca di saat ini menjadi pedoman bagi kami dalam menjalani kehidupan kami di usbu kerja yang baru, teristimewa ketika kami memasuki masa prapaskah yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami siap mendengar. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan di saat ini terambil dari kitab 1 Korintus pasal 13 pada ayatnya yang keempat. Yang begini bunyi firman Tuhan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Demikianlah bagian bacaan Alkitab di saat ini. Bapak Ibu Saudara jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salah satu nilai bahkan ajaran Kristen yang paling penting adalah kasih. Kata kasih selalu dipercakapkan dalam kegiatan ibadah-ibadah ataupun dalam diskusi tentang bagaimana hidup orang Kristen. Namun persoalannya, apakah kasih itu dia menjadi nilai yang penting dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen? Hidup di dalam kasih menjadi hal yang sangat penting dan mendasar bagi kehidupan saudara dan saya sebagai orang-orang percaya. Sebab kalau kita melihat pada kondisi dunia sekarang, berbicara soal kasih terkadang hanya sebagai sebuah slogan atau pernyataan belaka dan tidak mampu kita wujud nyatakan kasih itu dalam kehidupan keseharian kita sebagai orang-orang percaya. Paulus dalam teks bacaan kita 1 Korintus pasal 13 menekankan beberapa hal penting tentang kasih dan mengajak umat di Korintus untuk bagaimana mereka bisa menerapkan kasih itu dalam kehidupan mereka. Ayat bacaan kita di ayat 4 tadi mengatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Orang yang sabar adalah orang yang memiliki kasih. Bahkan kasih itu mesti mewarnai atau menjiwai seluruh kehidupan kita sebagai orang percaya. Murah hati, Paulus menekankan tentang murah hati. Bagaimana orang Kristen, Bapak Ibu Saudara jemaat dan saya harus tetap memiliki hati yang tulus atau boleh dikatakan dalam teks ini murah hati. Murah hati menggambarkan bagaimana ketulusan hati kita sebagai orang percaya untuk tetap menerapkan hidup di dalam kasih itu. Bahkan tidak sombong, tidak memegahkan diri. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini memberikan sebuah penegasan penting bagi Bapak Ibu dan saya ketika kita akan memasuki usbu kerja yang baru dan juga memasuki masa prapaskah yang kedua. Bahwa kasih itu dia harus menjadi landasan hidup kita dalam menjalani
masa prapaskah yang kedua. Kita belajar untuk menekan emosional kita supaya kita tidak marah dalam menjalani masa prapaskah. Kita belajar untuk tidak boleh menjadi orang-orang Kristen yang sombong, yang memiliki egosentris diri, lebih mengutamakan kepentingan diri, lebih memahami bahwa diri kita lebih penting dari orang lain. Tidak. Karena orang-orang yang memiliki kasih adalah orang-orang yang hidup dalam rendah hati. Orang-orang yang memiliki kasih adalah orang-orang yang lebih mengutamakan kepentingan orang lain ketimbang kepentingan pribadi kita sendiri. Belajar dari Yesus. Yesus peduli dengan orang-orang yang hidup di dalam penderitaan. Yesus peduli kepada semua orang. Bahkan dalam setiap karya-karya pelayanannya selalu menyentuh aspek kehidupan manusia yang nyata. Kita ingat cerita dalam teks Alkitab di mana Yesus katakan bagi para murid, kamu harus beri mereka makan. Bukan persoalan pada memberi makannya, tetapi bagaimana Yesus mau mengajari kita untuk memiliki kepekaan, kepedulian kepada orang-orang yang susah, orang-orang yang lemah. Karena Yesus sendiri memiliki kasih. Belajar dari Yesus teristimewa karena kasihnya kepada manusia. Ia rela berkorban menderita di kayu salib untuk memberikan keselamatan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Mungkin Bapak Ibu dan saya akan banyak berpikir, bagaimana saya mau mengasihi orang lain? Bagaimana saya mau berbuat kebaikan? Sementara terkadang kebaikan tidak pernah dibalas dengan kebaikan. Justru kadang kita menerima perlakuan-perlakuan yang sangat mengecewakan hati kita. Ataupun setiap persoalan tantangan kehidupan yang kita alami terlalu berat. Firman Tuhan memberi nilai penting bagi Bapak Ibu dan saya bahwa mari tetap mempraktekkan hidup di dalam kasih, menjadi orang yang sabar, memiliki hati yang tulus atau ketulusan hati, tidak memegahkan diri dan tidak sombong, bahkan tidak juga cemburu. Artinya kasih itu dia mesti melekat dan menjadi ciri khas identitas kita sebagai orang-orang yang percaya. Masa prapaskah kedua, hendaklah kita hidup di dalam kasih. Karena itu perenungan kita di hari ini saya mengambil tema hidup dalam kasih dalam menjalani masa prapaskah yang kedua. Belajar untuk tetap menerapkan hidup dalam kasih bagi semua orang. Seperti yang Yesus lakukan. Berkorban untuk keselamatan kita manusia. Termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Karena kasih. Karena kasih kita akan ada bersama. Dan karena kasih pula kita juga akan melakukan yang terbaik untuk Tuhan dan sesama. Sekalipun begitu banyak tantangan yang kita hadapi. Tetapi percayalah, dalam menjalani masa prapaskah kedua, Tuhan akan menolong Bapak Ibu dan saya dan memberi kepada kita kasih itu, supaya kasih yang kita miliki mesti kita terapkan dalam seluruh kehidupan kita setiap hari. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Tuhan Yesus menolong kita dengan firman-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah ya Tuhan kami, ketika di saat ini dalam memasuki usbuk kerja yang baru, bahkan memasuki masa prapaskah yang kedua, kami tetap ada dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan yang ajaib. Syukur dan terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Dan di saat ini pula kami diberi kesempatan untuk membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu serta perenungan di saat ini. Biarlah perenungan saat ini memberikan kepada kami suatu kehidupan baru untuk hidup di dalam kasih.
memiliki kesabaran dalam diri, bahkan membangun ketulusan hati sebagai orang-orang yang percaya kepadamu ya Tuhan Yesus. Tolong kami dengan firman-Mu Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi teladan bagi kami dalam mencerminkan kasih Kristus kepada semua orang. Menabur kebaikan, mengasihi sesama, bahkan tetap melakukan yang terbaik dalam persekutuan hidup bersama, persekutuan bergereja dan berjemaat, teristimewa dalam lingkup jemaat GP Papua Petra Muli Merauke. Firman Tuhan menyadari kami semua dalam menjalani masa prapaskah kedua. Biarlah kasih itu menjadi nilai penting yang mesti kami wujud nyatakan dalam keseharian kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami masing-masing, tetapi juga dalam kehidupan bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu menjadi landasan bagi kami dalam memasuki bekerja yang baru, bahkan memasuki masa prapaskah yang kedua. Kami mohon pengampunan dan belas pengasihan Tuhan, dengarlah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur kepada Allah Bapa di sorga, sambil kami mohon berkat dari Allah. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai memberkati kami semua umat Kristen di mana saja mereka berada, bahkan jemaat Petra Muli Merauke. Biarlah kasih dan berkat-Mu melingkupi kami semua hari ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu persekutuan yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah perenungan kita di hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama memberi penguatan bagi Bapak Ibu dan saya dalam bekerja, berkarya di tengah-tengah dunia ini, bahkan dalam lingkup bergereja dan berjemaat, ketika kita memasuki bekerja yang baru, bahkan memasuki masa prapaskah yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.